Haleluya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita pada pagi hari yang indah ini, yaitu di dalam surat 2 Korintus, surat Paulus yang kedua, pasal yang kelima. Dua Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan 19. 2 Korintus pasal kelima ayat 17 sampai dengan 19. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, kehidupan yang baru atau kehidupan dalam mengikut Kristus, pengenalan akan Tuhan yang benar, ya, akan mewujudkan, akan membawa kita kepada satu model kehidupan seperti Kristus, menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lama itu sudah berlalu, yang lama itu sudah ditinggalkan. Sekarang setelah direstorasi, setelah diperbaharui, didandani kembali oleh kuat kuasa firman dan Roh Kudus, Allah sendiri yang bekerja dalam pribadi orang itu, maka dia sekarang menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Saudaraku, di mana karakter Tuhan, sifat-sifat Kristus memenuhi hidupnya atau menguasai dia, bukan lagi karakter duniawi atau sifat-sifat duniawi yang menguasai dirinya, melainkan, saudaraku, sifat ilahi, penuh kebenaran, penuh kasih, ya, keadilan, kesetiaan ada di sana, sehingga saudaraku, ya, dia bisa memuliakan Tuhan dan dia bisa membawa damai kepada manusia. Manusia yang baru. Bagaimana kita memiliki ini? Kita menjadi ciptaan yang baru. Ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia jadi ciptaan yang baru. Ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus? Menjadi pertanyaan besar bagi kita, adakah kita berada dalam Kristus? Adakah label kekristenan kita, KTP kita yang menyatakan kita agama Kristen, betul-betul menunjukkan bahwa kita ada di dalam Kristus, yang akan membawa hidup kita, membuat kita menjadi seorang yang baru, manusia yang baru, yang meninggalkan kehidupan yang lama, yang diproses oleh firman dan Roh Kudus, sehingga kita beroleh berkat-berkat Tuhan sepanjang di dunia ini dan beroleh jaminan kekekalan, yaitu kehidupan masuk di dalam surga. Bahkan, saudaraku, mahkota kemuliaan sudah tersedia bagi kita di sana. Tetapi kembali, saudaraku, adakah engkau dan saya, benarkah kita, sungguhkah kita berada di dalam Dia? Ini yang Tuhan mau tuntut dalam hidup kita, tinggal atau berada di dalam Kristus, ya. Menjadi
ciptaan baru itu adalah proses yang Allah kerjakan di dalam hidup seseorang setelah seseorang sungguh-sungguh berada di dalam Kristus. Menjadi ciptaan yang baru bukan ciptaan manusia, bukan buatan kita, bukan. Itu adalah proses karya Tuhan dalam hidup seseorang. Kalau orang itu mengalami pembaharuan hidup, berarti orang itu ada di dalam Tuhan, sungguh ada di dalam Tuhan. Kalau orang itu belum mengalami ciptaan yang baru, pembaharuan hidup, menjadi pertanyaan kita, betulkah dia ada di dalam Kristus? Nah, mari kita melihat diri kita. Tuhan itu, saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan engkau dan saya firman, pengajaran. Bukan hanya sekedar saya dan saudara memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang dia, tetapi kebenaran yang Tuhan beri sebenarnya adalah membentuk hidup kita menjadi baru sehingga berkenan di hadapan Allah, mendandani hidup kita seperti yang Tuhan mau, ya, bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti tujuan Tuhan melalui hidup kita, seperti rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan seperti rencana kita. Nah, Tuhan mau engkau dan saya mengalami proses itu, saudaraku, supaya kita betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Amin, saudara. Yang lama itu sudah berlalu. Apa yang lama? Kehidupan duniawi, kehidupan yang dikuasai oleh nafsu daging duniawi, kehidupan yang penuh dengan egosentris, semuanya untuk dia, semuanya untuk menyenangkannya, semuanya untuk kebanggaannya. Dia lupa bahwa semua hidupnya, karyanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita lupa Tuhan. Kadang kita memiliki ego, untukku. Sudah menjadi ciptaan baru, saudaraku, ya, adalah satu kehidupan yang bertolak belakang dengan kehidupan yang sebelumnya. Dan itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau, saudaraku, saudari dan saya alami. Ya, saudaraku, itu yang Tuhan inginkan, saudaraku, terwujud di dalam hidup kita, menjadi ciptaan yang baru. Hal yang pertama saya mau katakan kepada saudara, marilah betul-betul kita tinggal di dalam Kristus. Sederhana saja. Orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan hidup mengandalkan Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan dunia ini. Satu-satunya pengharapannya itu adalah Tuhan Yesus. Tak kala dia menghadapi tantangan, tak kala dia menghadapi ujian, cobaan dan sebagainya, persoalan hidup ini, maka saudaraku, tujuan dia lari atau tempat pelariannya, tempat dia mengungsi, bukan di tempat yang lain, bukan di dunia ini, bukan kepada manusia, tapi dia lari di kaki Tuhan. Di situ dia berdoa, di situ dia bergumul, di situ dia meneteskan air mata, dan disitulah dia berserah hanya kepada Tuhan. Amin. Tidak ada pengharapan yang lain. Mulai zaman Musa, Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di bumi, ya, maupun di bawah air di dalam bumi, di langit atau di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, apalagi beribadah kepadanya. Aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan bapak-bapak kepada anaknya, generasi pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Coba lihat, saudara. Ya. Tuhan tidak menginginkan kita menomorduakan Tuhan dalam hidup ini. Jadikan dia yang utama. Amin, saudara. Jadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidupmu, maka engkau akan melihat karya Allah yang besar. Engkau akan menikmati karya Tuhan yang
yang besar, engkau akan melihat bahwa Allah itu ada, sungguh-sungguh ada, nyata dalam hidupmu. Dan Dia berkarya mengerjakan rencananya dalam hidup kita untuk kemuliaan. Kenapa ada orang tidak mengalami mujizat Allah? Karena dia tidak pernah, saudaraku, belajar untuk tinggal bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Dia tidak pernah melakukan hal ini. Ya. Yang ada adalah mulai membandingkan. Kadang-kadang kehidupan kita di dalam Tuhan dipengaruhi oleh latar belakang bagaimana kita dulu. Tapi yang Tuhan mau, saudaraku, yang lama itu sudah berlalu. Terjemahan lain dikatakan yang lama itu sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan dan jauh. Yang baru itu sudah datang. Kita menyosong, kita menyambutnya. Tinggal di dalam Kristus. Amin. Tinggal di dalam Kristus. Coba lihat Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Apa dikatakan di situ? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Jadi tinggallah di dalam aku. Oh, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Coba lihat ayat ini. Bagaimana nanti tinggal dalam. Bahwa siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi ini, yang bisa membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bisa membuat kita kaya, bisa membuat kita hancur, gagal. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang orang tidak memahami, ya, kenapa Yesus itu disebut anak Allah dan sebagainya. Itu kan ada penjelasan. Kenapa Yesus itu ada disebut manusia? Itu ada penjelasan. Allah menjadi manusia. Orang dunia tidak bisa menerima kadang-kadang. Kenapa bisa Allah jadi manusia? Namanya Allah Maha Kuasa. Mau menjadi manusia, sudah mau menjadi apa, mau buat apa, Dia mampu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 3 ayat 16, dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Hati-hati dengan pengajaran teologis sekarang ini, bahwa ada pemahaman teologi yang baru, faham-faham yang baru, bahwa keselamatan ada di kepercayaan yang lain. Untuk membantah Yohanes pasal 14 bahwa tidak ada jalan lain ke surga selain dalam Yesus, lalu diciptakan itu. Saudaraku, tidak. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Karena Yesus adalah Allah yang perjanjian lama, Yehova atau Yahweh itu yang tidak kelihatan, Yahweh itu menjelma menjadi manusia dalam perjanjian baru, disebut Yesus. Untuk satu misi, mati di atas kayu salib, karya penebusan, supaya engkau dan saya beroleh keselamatan. Amin. Dan Dia naik ke surga. Kalau saudara melihat peta
pita zaman, pelajaran pita zaman, maka kita pun dapati satu saat dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Siapa yang dijemput? Umatnya. Kita dijemput oleh Tuhan. Kehidupan ini bukan hanya berhenti sampai kita mati. Tidak. Ada kehidupan yang baru di sana. Amin. Ada pemerintahan 1000 tahun damai, di mana saudaraku, gereja Tuhan, umat Tuhan akan memerintah bersama Yesus 1000 tahun damai lamanya. Apakah engkau dan saya tidak rindu ke sana? Dan apa tujuan kekristenan kita? Apa tujuan engkau mengikuti Yesus? Kalau hatimu tidak rindu ke sana, belum lagi saudaraku surga yang mulia. 1000 tahun ada, dan surga yang mulia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya. Kehidupan manusia itu saudaraku di dunia ini dan sekarang zaman kemurahan. Makanya Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai saudaraku tidak bertemu dengan Kristus pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dunia mengakui ada penghakiman. Saudara tahu siapa hakimnya? Kristus. Amin. Orang katakan dia Isa Al-Masih. Dia Al-Masih. Dunia mengakui itu. Hakimnya di akhir zaman itu adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada nabi yang lain. Tidak ada rasul yang lain. Tidak ada orang suci yang lain. Hanya Yesus. Karena dia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu tinggallah di dalam Kristus. Percaya kepadanya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, andalkan dia dalam hidupmu, dan biarlah firman Allah itu tinggal di dalam hati kita. Kalau kekristenan kita, saudaraku, menjauh dari kebenaran firman Allah, maka saudaraku, iman itu akan mati. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kita kepada Tuhan itu harus ditunjukkan dengan perbuatan nyata. Perkataan kita, tindakan kita, saudara, buah pikiran kita diwujudkan dengan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya itu yang baru sudah datang. Tinggal di dalam Kristus. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Keadaannya seperti pohon di tepi aliran sungai, yang merambatkan akarnya, daunnya hijau, selalu berbuah pada musimnya. Itulah orang yang tinggal di dalam Kristus, yang selalu mengandalkan Tuhan. Akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Walaupun sekarang ini krisis ekonomi melanda karena COVID-19, tapi yakinlah saudara, Tuhan pasti memelihara umat Tuhan. Amin. Selalu ada cara dan banyak cara dari Tuhan untuk menolong kita. Ya, jangan pernah takut dengan tahun kering. Rasul Paulus mengajar kita dalam Filipi pasal 4, segala kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan di dalam doa, serahkan kepada Tuhan di dalam doa dengan bersyukur, maka damai sejahtera Allah yang melebihi akal memelihara hati dan pikiran supaya kita tenang, tinggal di dalam Kristus, tidak tahu takut dengan tahun kering, dan tidak akan pernah berhenti berbuah. Ini yang indah. Yohanes pasal 15 tadi, kalau engkau di dalam aku, engkau akan berbuah banyak. Yeremia pasal 17, orang yang mengandalkan Tuhan tidak berhenti berbuah. Haleluya, amin saudara. Oh, Tuhan berkati. Kenapa? Sumber hidupnya ada cara untuk dibukakan jalan bagi dia. Kenapa? Tuhan yang
yang berkuasa atas hidupnya. Kalau Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, itu artinya Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Tuhan yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita hadapi. Bahkan untuk hari esok kita pun Tuhan yang menjadi jaminannya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Anda Tuhan, andalkan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita kembali kepada Korintus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudaraku yang saya kasih dalam, tinggal di dalam Kristus, ya, artinya bahwa engkau dan saya betul-betul menghidupi firman, menghidupi kebenaran itu. Betul-betul kita menghidupi, berusaha keras untuk mewujudkan kebenaran itu dalam hidup kita. Kembali saya katakan, saya singgung tadi, firman Allah ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Amin. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Karena kalau firman ini hanya sekedar pengetahuan, maka yang masuk surga hanya orang-orang pintar. Loh iya dong, yang bisa membahas bahasa aslinya, bahasa Grekanya, ya. Mas Slamet ditanya gimana, waduh, gak ngerti. Lalu gara-gara itu apa gak masuk surga? Bukan itu. Walaupun lebih baik kita tahu sedikit tapi melakukannya daripada tahu banyak tapi nggak pernah melakukan. Amin. Tahu sedikit lebih bagus, kita bisa mengerjakannya, tidak dituntut nanti. Karena ada ayat yang berkata, kepada orang yang banyak mengetahui, banyak dituntut. Ya. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi bahwa Tuhan mau kita menghidupi firman itu. Untuk menjadi ciptaan yang baru, saudaraku, engkau dan saya harus selalu menghidupi firman Allah. Berat. Berkata susah sekali melakukan firman ini. Saya katakan yang susah bukan firman, yang susah saudara. Karena mulai membandingkan, mulai mengolah, benarkah firman ini, benarkah, wah ini merugikan saya, ini menguntungkan saya. Tapi sesungguhnya saudara, itu gampang kalau kita mau belajar berserah, melakukan apa adanya, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Amin saudara. Lakukan saja firman itu. Indah hidup kita. Yang membuat berat itu adalah tatkala mulai bertentangan dengan keinginan kita, dan mulai kita kekeh dalam mempertahankan pendapat kita, lalu kita mau mendebat firman Allah. Bagaimana engkau dan saya mau mendebat firman Allah? Bagaimana seorang manusia yang otaknya kecil, yang pikirannya kecil, mau mendebat Tuhan? Ini kan gak masuk akal. Padahal Tuhan yang maha besar itu sangat mencintai kita. Dia mau untuk kita menghidupi kebenaran ini. Karena apa? Ada kuasa di dalam kebenaran Allah. Orang-orang yang percaya dan melakukan firman pasti alami berkat Tuhan. Lalu kita mulai mendebat karena menurut kita, wah belum tentu masuk akal atau bertentangan dengan keinginan kita dan sebagainya. Wow, luar biasa saudara. Nah, itulah manusia. Ya. Jadi coba saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, untuk kita berada di dalam Kristus, maka hidupi kebenaran firman itu. Ya. Lakukan firman itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-22 dan 25, menjadi pelaku firman.
Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25. Kita baca bersama Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25. 2, tidak. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 25, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Amin. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, firman Tuhan itu sudah mengingatkan, hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Berarti ada pelaku, ada hanya pendengar. Sekali lagi saudaraku, ayat ini berkata, oh ternyata di dalam gereja itu ada yang mendengar dan melakukan, tapi ada juga golongan yang hanya mendengar dan mendengar dan mendengar. Dan biasanya orang yang hanya suka mendengar dan mendengar dan mendengar, pintar ngeritik. Iya. Padahal belum tentu dia lakukan. Tapi orang yang mendengar dan melakukan, biasanya dia hati-hati, ngomong pun hati-hati. Kenapa? Dia akan mengoreksi dirinya dan berkata, belum tentu saya bisa mengerjakannya, belum tentu saya melakukannya, saya hati-hati. Orang-orang itu dia akan berusaha untuk melakukan, dia berusaha untuk lebih baik. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa ternyata di dalam kumpulan orang benar itu ada golongan orang yang hanya mendengar dan mendengar dan mendengar. Ya, masuk kanan, keluar kiri. Hanya begitu-begitu saja, atau hanya sebatas pengetahuan. Oh, begitu. Oh, tambah O-nya tambah panjang, saudara. Oh, kadang-kadang ya mohon maaf ini di PA itu kan saya berikan saudara kupahan 20 menit sampai 30 menit paling lama. Kemudian silakan kita diskusi 30 menit minimal sampai dengan 45 menit. Diskusi, tanya apa saja. Saya bisa salah, saya bisa lupa. Ya, kadang-kadang saya tanya, ada yang ditanyakan, diam semua. Ya, saling lihat-lihat, tersipu-sipu. Saya pikir ngerti dah juga. Ya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan hanya menjadi pendengar dan pendengar dan mendengar. Maka sia-sia, saudaraku, sia-sia semua apa yang kau lakukan kalau hanya mendengar, mendengar dan mendengar. Sebab firman yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk didengar dan didengar. Tuhan mau kita dengar, kita olah dalam pikiran kita, kita fahami, kita wujudkan di dalam hati kita, kita perbuat dalam perbuatan kita. Amin. Tuhan itu mau firman itu bukan hanya tertulis di sini, tetapi betul-betul tergores di dalam lubuk hati yang paling dalam. Di sini bisa hilang, saudara, memorinya terbatas di sini. Ya, tapi kalau itu tercatat di dalam hati, di loh hati seumur hidup selama-lamanya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Amin, saudara. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya, saudara. Tidak akan hilang. Kan apa? Tertulis di ya. Dan yang bisa menulis itu, saudara, adalah Roh Kudus sendiri di dalam diri kita. Jadi jangan hanya mendengar, tetapi hendaklah kau menjadi pelaku firman. Karena yang masuk surga bukan hanya yang mendengar, tapi yang masuk surga adalah pelaku firman. Amin. Ini betul, saudara. Yang melakukan firmanlah yang akan masuk surga. Itu ditulis di dalam Matius pasal yang ke-7. Ayatnya, saya ingat ayat ini supaya kita lebih mantap pagi ini, saudaraku.
Matius pasal yang ke-7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Itulah yang masuk sorga, yang melakukan kehendak Bapa di sorga, yang melakukan firman. Oh, rekan-rekan, saudara-saudara yang melayani, jangan hanya pintar melayani, jangan hanya pintar melayani, jangan hanya hebat melayani lalu dilihat orang kita pintar memotivasi orang, tetapi kita sendiri tidak pernah melakukannya. Saudaraku, hati-hati. Seperti nasihat Rasul Paulus, aku mengajari orang, jangan-jangan aku sendiri yang ketinggalan. Bukan jaminan kalau sudah pelayanan di sini, oh itu sudah dekat dengan pintu surga. Bukan jaminan. Amin, saudara. Itu hanya adalah bagian daripada talenta yang Tuhan, kemampuan yang Tuhan beri kepada saudara, ya, untuk mewujudkan, untuk melayani dia. Orang lain, yang lain bukan berarti tidak memiliki kemampuan yang Tuhan beri kepada mereka untuk melayani Tuhan. Ada. Loh, ada jemaat, saudaraku, saya pernah lihat di satu gereja. Dia bukan WL, dia bukan singer, dia bukan pendoa, tetapi dia suka besuk orang. Oh, coba lihat, dia suka besuk orang, dan dia bawa orang, banyak bawa orang ke gereja. Kerjaannya, saudaraku, dia lihat, dia duduk paling belakang, dia lihat kursi kosong itu siapa ya? Mas Lama dikit belum datang. Oh ya, umpamanya gitu. Selalu saya ambil contoh kota ini, saudara, ini teman ini kalau kuyuk nggak apa-apa. Oh ya, lalu saudaraku, besok Senin atau hari yang lain dalam ini dia kunjungi, dia mengambil waktu, dia kunjungi. Begitu terus, itu talenta yang Tuhan beri kepadanya. Dia tidak bisa tidur kalau dia tidak melakukan tugas pelayanan itu. Dia tidak pernah tampil di sini, disuruh doa pun nggak pernah, diajak sangko pun nggak pernah. Tapi semua jemaat itu mengenal dia. Karena apa? Dia suka berkunjung. Bahkan dia yang lebih hafal nama-nama jemaat daripada gembalanya. Rumah-rumah jemaat malah dia yang lebih tahu daripada gembalanya. Nah ini sudah. Kenapa? Talentanya itu. Saya pernah diundang di sebuah gereja, ada opa-opa sama oma nyapu-nyapu gereja. Udah tua, udah putih rambut. Saya bilang, selamat pagi om. Oh pagi bu, mohon maaf ya, gerejanya masih kami siapkan. Saya pikir, mohon maaf ini sudah, saya pikir yang kerja di situ. Saya pikir yang kerja di situ nyapu-nyapu, bersih-bersih, sulah-sulah, ibunya sulah, lakukan dengan sukacita. Sudah kata, waktu ibadah saya kaget. Ini orang, ya, orang yang paling kuat di dalam gereja itu. Secara rohani, dia rohani. Secara lahiriah, dia orang yang diberkati. Anak-anaknya, mantunya semua di dalam gereja itu melayani Tuhan. Mereka suami istri datang ke gereja, menyapu gereja. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, gembalanya bilang, iya, itu pelayanan yang mereka sukai sejak dari dulu. Ya. Jadi WL dia nggak bisa kunci C bisa ke F, fals terus. Ya. Musik belum nyanyi, belum bunyi dia sudah duluan kejar-kejaran. Ya, musiknya berhenti dia nyambung terus. Nggak nyantol, nggak bisa. Tapi yang dia lakukan adalah membersihkan gereja. Orang yang tidak mengenal dia dipikir dia bekerja di situ, padahal bukan. Dia tonggak di gereja itu, sudah.
kepada kita, saudara, mari menjadi pelaku firman. Amin, saudara. Lakukan firman Allah. Jangan hanya mendengar, jangan hanya diam diri, lalu memikir-mikirkan sendiri, olah-olah sendiri. Hati-hati, iblis seperti singa yang mengamuk. Dia mengincar kita. Biarlah firman itu tertanam di hati saudara, dan engkau wujudkan dalam hidup sebagai bukti bahwa engkau percaya dengan firman itu. Saya belum hafal lagu itu. Ada lagu itu berkata bahwa kalau kita percaya dan melakukan firman itu, maka kuasa Allah akan nyata dalam hidup kita. Nyata, firman Allah itu nyata, kuasa Allah itu dalam hidup kita. Jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ya, kalau tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, selalu saya katakan, kalau si A bohongi si B bohongi si A, itu biasa. Tapi kalau ada orang dia membohongi dirinya sendiri, si A membohongi dirinya sendiri, ini aneh. Ya. Artinya apa? Semua sia-sia, percuma. Dia membohongi dirinya sendiri, maka dia tidak mendapat apa-apa. Tapi yang Tuhan mau, ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya. Jadi saudara lihat, teliti firman Allah, fahami dengan benar. Ya, kemudian dikatakan di situ, ya, bertekun. Tekuni melakukan firman itu, tidak ujuk-ujuk sekali lakukan langsung selesai jadi. Oh tidak, lakukan, latih diri, latih, lakukan firman, bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Maka dikatakan kalimat terakhir itu, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Dia akan berbahagia. Kenapa? Kalau engkau dan saya melakukan firman itu, mengerjakan firman itu, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Mujizat Allah akan terjadi. Setiap orang yang melakukan firman Allah, dia akan alami kuasa Tuhan, berkat Tuhan, janji Tuhan dalam firman itu. Tapi kalau hanya mendengar saja, tidak melakukannya, maka nol hasil. Hari ini engkau dan saya ada di posisi mana? Mau mendengar untuk melakukannya? Amin, saudara. Lakukan firman. Tidak sia-sia hidupmu di dalam Tuhan. Lihat Mazmur 119 ayat 105. Saya diingatkan ayat ini, Mazmur 119 ayat yang 105. Apa dikatakan di situ? 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Bahwa tidak ada yang sia-sia, tidak akan sia-sia kalau kita menghidupi kebenaran firman Allah, melakukan firman Allah, tidak sia-sia. Karena itu pelita yang menerangi langkah kita. Tanpa terang, tanpa pelita, kita tidak bisa berjalan di tengah kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan dosa. Dunia ini penuh sandiwara. Bahkan sekarang ini di dunia itu, kebenaran itu menjadi sebuah relatif. Orang katakan kebenaran itu relatif. Coba bayangkan, bagi dunia itu memiliki kebenaran yang relatif. Beda dengan Tuhan, kebenaran yang sejati hanya datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan mau engkau dan saya betul-betul menjadi pelaku firman. Firman itu menerangi jalan kita. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tidak ada yang sia-sia.
maka kita akan berbahagia, kata Tuhan. Di atas kayu salib, Yesus sudah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus. Amin, saudara. Hargai itu dengan percaya, mengandalkan Dia dan tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia dan menjadi pelaku firman. Maka engkau akan betul-betul ada di dalam Dia, menjadi ciptaan yang baru. Tuhan akan memproses hidup saya dan saudara lewat kebenaran firman dan roh. Tuhan akan mendandani kita, merestorasi hidup kita dengan segala perkara-perkara yang tidak baik. Tuhan potong ranting yang tidak berbuah, kata Yohanes pasal 15. Yesus berkata, ranting yang tidak berbuah akan dipotong, ranting yang berbuah akan diramut supaya lebih banyak berbuah. Hidup kita biarlah menjadi ranting yang berbuah, tetap tinggal pada pokok itu, apapun yang terjadi. Ya, biar tetap kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, karena Dialah jaminan hidup kita. Kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita, karena kita menghidupi firman, melakukan firman itu. Ya, firman itu adalah kehidupan kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Seringkali kami melupakannya, tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Allah mengasihi kami. Allah mau membentuk hidup kami menjadi ciptaan yang baru, supaya berkat-berkat Tuhan akan kami nikmati sepanjang hidup kami di dunia ini. Bahkan kerajaan sorga sana menanti kami dengan upah kemuliaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Kalau ada dosa dan salah kami umat Tuhan, ampuni ya Tuhan. Baik disengaja atau tidak disengaja, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami. Baik dalam pikiran atau dalam hati, dalam perbuatan kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan. Biar lewat perjamuan ini, berkat Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Mereka yang lemah akan dikuatkan, mereka yang sakit akan alami mujizat kesembuhan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang mengalami kesulitan Tuhan bukakan jalan, kemenangan akan menjadi milik umat Tuhan, karena persekutuan kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kuduskan kami semua dan layakkan kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua dan angkat roti dengan tangan kanan saudara. Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa yang memakan dan meminumnya, dia akan mendapat bagian di dalam aku, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan, kami menerima tubuh-Mu, berkat atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Haleluya. Demikian kita mengangkat cawan, terima dengan iman bahwa oleh darah Kristus segala dosa dan salah kita diampuni, dihapus oleh Tuhan. Segala penyakit kita disembuhkan, segala susah kita dilalukan oleh Tuhan. Terima dengan iman. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami menerima cawan yang melambangkan darah Kristus ini.
Kuduskan dan berkati, berkat atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sembah. Semuanya. Sembah. Ya Tuhan Yesus, atas kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Berkati bangsa kami, berkati Tuhan Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bahkan bupati, wali kota, sampai di Mojokerto. Kota kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah kota ini penuh dengan kemuliaan Allah. Para pemimpin kota ini dilawan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Masyarakat sekitar kami juga diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat yang hadir hari ini, berkat melipat kali ganda atas kami. Ibadah nanti sore Tuhan bimbing dan Tuhan berkati seluruh jemaat yang belum hadir pagi ini, boleh hadir nanti sore, bahkan jiwa-jiwa baru Tuhan kirim di tempat ini. Sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan Yesus berserta dan memberkati kami. Saudara, angkat kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat anugerah melipat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Segala rencanamu terlaksana untuk kemuliaannya. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai langkahmu, melindungimu dan memberkati hidupmu, supaya engkau menjadi berkat seperti Abraham menjadi berkat. Mulai hari ini, berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yesus Kristus menjadi milikmu selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.